Kalau hidup sekedar hidup, rimba di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau juga bekerja. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. Janji Tuhan sudah tajalli, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarikh riwayat jadi pedoman. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah, yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Riwayat lama tutuplah sudah, sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Oleh sebab itu, maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Jangan merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambahkan kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam perbendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tuhan boleh berkata muslim itu fanatik, tetapi Tuhan juga harus dengan kata hati Tuhan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuhan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Anak lelaki tidak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah,
biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Orang yang berakal pergi ke medan perang membawa senjata, berbantah dan bertukar pikiran dengan cukup alasan, berlawan dengan kekuatan, karena dengan akallah tercapai hidup, dengan budi tenanglah hati, dengan pikiran tercapai maksud, dengan ilmu ditaklukkan dunia. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya, berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Satu hati lebih mahal daripada senyuman, satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was, dan kadang-kadang putus asa. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. Cinta bukan mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajarkan kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Air mata berasa asin, itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Orang yang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh-sedan, tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada dirinya sendiri. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Agama tidak melarang suatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita.